9, 8, 9, Bisa. 9, karena pada saat jam 8 tepat kita mulai ada yang belum registrasi ulang akan kami nyatakan des. Babak penyisian pertama K2 kelompok usia 40 tahun ke atas, berhubung pesertanya mencapai 165 orang, maka tanggal 17 Januari babak penyisian untuk K2 usia 40 tahun ke atas diikuti oleh nomor undian 1 sampai dengan 140. Mohon diperhatikan, yang mendapat undian 1 sampai dengan 140 berarti mereka mengikuti babak penyisian tanggal 17 Januari. Selebihnya sisa 25 orang nomor 141 sampai dengan 165 diikutkan pada tanggal 18 Januari bersama-sama dengan K1 usia 20 sampai 40 tahun yang pesertanya 64 orang. Kenapa hari pertama tanggal 17 1 sampai 140 dan hari kedua hanya 25 tambah 64 sekitar 90 orang? Karena setelah selesai K1 di tanggal 18 dan K2 sisanya tadi akan ada gladi bersih untuk final dengan memakai iringan band. Oleh karena itu, estimasi tanggal 18 kami selesaikan maghrib. Kita break, kemudian setelah itu para finalis akan GR gladi bersih dengan band untuk menghadapi final tanggal 19 pagi. Semua yang tertulis di situ dimulai pukul 9, diralat menjadi pukul 8 mulainya. Kecuali pada grand final kita mulai pukul 9 pagi. Sekali lagi kami tekankan, pengalaman ini molor 1,5 jam, maka peserta pada tanggal 17 dan 18 registrasi dimulai pukul 7 pagi. Pukul 8 semua sudah siap untuk mengikuti lomba. Apabila ada yang hadir di atas pukul 8, berarti kami nyatakan diskualifikasi, gugur. Kemudian mohon perhatian, pengumuman finalis akan disampaikan oleh panitia dan dewan juri pada tanggal 18 Januari, baik untuk K1 maupun untuk K2. Karena K2 usia 40 tahun ke atas masih ada peserta yang menyanyikan, ikut melombakan di hari kedua tanggal 18. Sehingga baik K1 maupun K2 tanggal 18 itu wajib untuk hadir mendengarkan pengumuman tentang siapa-siapa yang masuk ke final. Ini ada berita gembira untuk K2.
K2 ini karena pesertanya banyak, sehingga untuk finalis kami ambil 20 orang. Ya, yang semula hanya 10 orang kami tambah menjadi 20 orang. Untuk K1 tetap 10 orang ya. Sampai K1 titik peserta. Kriteria penilaian meliputi vokal atau karakter vokal atau materi suara, ya. Kemudian teknik menyanyi. Yang ketiga, pembawaan. Ini meliputi interpretasi, ekspresi, improvisasi, ya, yang berkaitan dengan pembawaan. Kemudian yang keempat adalah penampilan. Jangan nyanyi keroncong pakaiannya rock misalnya begitu ya. Tapi ini kan tidak ada keroncong, ini kan semua pop. Sehingga setidaknya lagu yang dibawakan, pakaian yang dikenakan sesuai dengan lagu yang dibawakan. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh panitia pada saat nanti tanggal 17 sampai dengan tanggal 19, panitia menyiapkan tim kesehatan mulai saat pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan. Kemudian ini sudah umum, panitia tidak menyiapkan fasilitas penginapan, ya. Panitia tidak menyediakan fasilitas makan, hanya panitia seperti hari ini menyiapkan air mineral saja. Baik, itu yang saya sampaikan, hal-hal yang pokok-pokok saja. Selebihnya nanti disampaikan oleh Pak Theo, dan bila ada yang masih kurang jelas, nanti akan kami buka sesi tanya jawab secukupnya supaya kita tidak mulai dengan waktu yang molor-molor terus. Sore kita bisa segera pulang, beristirahat dan melanjutkan latihan menyanyi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, karena sudah menerima tata laksana lomba dan sudah memahami, kita buka sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Intan, saya dari Sidoarjo. Registrasi ulang karena sudah dimulai jam 7 pagi. Apa boleh nanti untuk peserta-peserta yang mungkin belum menyelesaikan make up dan persiapan setelah registrasi kita selesaikan, mungkin akan bisa sampai 2 jam kurang lebih karena nomor urutnya di belakang. Tapi maksudnya di sekitar acara aja, tapi tidak ada di dalam ruangan gitu. Itu bagaimana? Terima kasih. Baik Mbak Intan, karena nanti dalam pelaksanaan lomba di backstage sudah ada ruang artis, ruang rias, kemudian Mbak Intan dan peserta yang lain nanti keluar juga tidak duduk di sini, sudah diatur LO di sana untuk antrian tampil. Ya, paham ya? Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, saya mau meneruskan pertanyaan dari Mbak Intan barusan. Untuk yang kategori 1, ini kan tanggal 18 begitu nih pelaksanaannya. Nah, tanggal 18 itu karena kan yang tampil duluan nanti sisa dari peserta K2 begitu Bapak ya? Ya, peserta K2 terlebih dahulu gitu? Ya, betul. Ya, peserta K2 terlebih dahulu ya, sampai selesai baru nanti K1. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk registrasinya peserta K1 ini dimulai dari jam 7 pagi juga? Untuk peserta, kebetulan ini saya peserta kloter terakhir Bapak, apakah juga dari jam 7 pagi juga gitu registrasinya? Untuk K1 bisa jam 8 registrasi.
presentasinya, kemudian persiapan untuk ungkap dan lain sebagainya. Silakan. Oh gitu, Ya. makasih Bapak. Sama satu lagi Bapak, karena kan ini sepertinya yang kloter terakhir, nomor urut kloter terakhir itu termasuk saya belum dapat nomor itu. Apa Ya Bapak, nanti kita siapkan Juga tanggal 18. Ya. Jika ada yang tanggal 18. Hari ini juga sudah ada. Oh, hari ini sudah ada. Ya. Oh ya, terima Nanti, kasih. ya. Ya, terima kasih Nanti Bapak. disampaikan panitia ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi, nama saya Rizal dari Sidoarjo. Pertanyaan saya masih berkaitan sebetulnya Pak, karena nanti mungkin yang kloter kategori 1 ya. Kategori 1 itu kan mulai registrasi jam 8 pagi. Semisal kalau yang nomor 8, nomor belakang itu saya hitung tadi paling nggak bisa nunggu sampai 5 jam. Itu diperkenankan meninggalkan area atau tidak ya? Boleh, jenengan mau keluar mau apa boleh, tapi ketika dipanggil sudah belum hadir itu risiko penjenengan sendiri ya. Kita panggil 3 kali belum hadir karena penjenengan sudah registrasi kan gitu. Penjenengan sudah registrasi akan tetapi tiba-tiba keluar. Nah, ketika dipanggil walaupun penjenengan sudah registrasi, ketika dipanggil 3 kali belum hadir, kita nyatakan dis. Ya. Sama satu lagi Pak, mungkin bisa dikasih waktu pastinya untuk batas registrasi yang kategori 1, karena di hari tanggal 18 itu kan ada kategori 2 dulu. Kira-kira Jam 8 tadi sudah disampaikan jam 8. memang batasnya jam 8. Iya. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya dalam poin 10. Di sini kan ada menambah dan atau mengurangi lirik. Nah, di poin 13 juga improvisasi dengan catatan boleh improvisasi setelah interlude. Pertanyaannya saya, di lagu Sang Dewi itu akhir-akhirnya kan misal agak di-read Sang Dewi, kemudian di-read 8 ketuk. Itu kan otomatis mengurangi ketukan di lirik selanjutnya gitu. Dalam taman itu otomatis kan tidak akan kebaca. Apakah itu masuk di poin mengurangi lirik atau itu masuk di poin improvisasi gitu. Takutnya misal kita improvisasi dengan menambahkan durasi, itu jatuhnya malah kayak mengurangi lirik gitu. Terima kasih. Kalau mengurangi lirik tentunya juga akan mengurangi nilai. Lagu sesuai dengan sesuai aturan dan yang ada di flyer, lagu itu dibawakan oleh penyanyi yang sudah ditulis di flyer. Jadi kalau penjenengan mengurangi lirik, ya sudah dipastikan di tata laksana lomba sudah dijelaskan seperti itu ya. Tapi di poin 13-nya ini berkenan improvisasi. Ada model improvisasi dengan mengurangi durasi, menambah durasi dengan di-read, kemudian dikurangi ketukan lirik yang selanjutnya kan otomatis nggak ke itu. Misal Sang Dewi, otomatis kan dipanjangin gitu, Sang Dewi-nya panjang gitu. Terus dalam taman surgawi, otomatis kan nggak kebaca. Terus kemudian ikut nyanyi lagi surgawi gitu. Begini, ya terima kasih. Dalam Anda bernyanyi tentunya dalam mengucapkan syair itu harus terbaca walaupun penjenengan memanjangkan atau mengurangi dan syair berikutnya tidak terbaca, berarti kan salah. Iya. Walaupun Anda memanjangkan lagu ada di kata terakhir panjang, tapi untuk kata berikutnya yang sesuai dengan syair itu sendiri Anda lewati, kan berarti salah. Boleh improvisasi, akan tetapi harus tetap mengikuti bar-bar di dalam lagu itu, tetap berpadu berpedoman
berpedoman pada ketukan. Jangan sampai lepas di notasi-notasi tertentu yang sudah seperti lagu itu Anda lost. Sudah cukup Mbak Resi? Baik, terima kasih. Selamat pagi, saya Ayu dari Jember. Kalau tadi keseluruhan bertanya secara teknis ya, ini mohon izin, mohon maaf sekali, apakah kami peserta itu boleh tidak mengetahui juri untuk lomba besok? Terima kasih. Pertanyaannya bahaya. Gak bahaya. Ya pasti bahaya. Begini. Karena di sini juga ada beliau dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kami juga para dewan juri pasti disiapkan sedemikian rupa dengan kredibilitas juri yang sudah betul-betul kita seleksi. Seperti itu ya. Jangan tanya juri ya. Baik, terima kasih dari Jember. Meneruskan yang pertama tadi itu terkait dengan apa ini, lirik ini harus mungkin ada saran dari saya karena sumbernya itu berbeda-beda. Kadang-kadang di YouTube itu berbeda-beda. Bagaimana melalui media apa ini itu resmi dari media liriknya ini. Jadi panjang pendeknya nggak ada yang merasa apa ragu-ragu lagi. Yang pertama, yang kedua, termasuk aransemennya. Kemudian yang kedua begini Bapak Ibu sekalian. Tadi dikatakan lirik itu membahas karena waktunya panjang ya, percetannya banyak. Bagaimana kalau ada tegar lagi ini sesuai dengan kaset yang berarti setelah ada intro itu diulangi lagi atau hanya sekali saja tanpa ada ulangan. Iya, ya dari A sampai sekali gitu tidak ada itu. Termasuk yang kedua lagu pamit Bapak sekalian. Itu kan agak meragukan juga ya. Ada guru yang menyanyi, ada Dewi Yul yang setelah intro musik itu terus langsung ada sayang dan macam-macam itu. Itu dibaca apa tidak? Gitu. Supaya nanti sama. Kemudian yang ketiga tempatnya di sini ya Pak ya. Ini mohon nanti setting panggungnya harus di atas itu ya, harus di atas itu ya. Atau bagaimana lagi belum dikatakan tadi, ini masalah teknis ya. Apalagi nanti kalau naiknya terlalu tinggi, yang 70, 80 sekian mungkin perlu dipotong atau gimana ya. Baik, jangan banyak-banyak pertanyaannya Pak Agung, nanti diborong sendiri yang lain. Enggak, nanti kalau sudah disampaikan kan enggak akan ada lagi Pak. Ya baik. Baik, untuk lirik. Kenapa panitia mengharuskan penjenengan setor lirik dengan lagu yang dibawa? Karena dewan juri nanti pasti membawa ini lirik gowo-gowo diwe, ternyata masih salah dibaca, berarti Anda sendiri yang salah. Kami tidak berani berisiko, saya ngomong di kaset aja seperti itu, saya nerok kaset kok kalah dan lain sebagainya karena salah lirik. Maka panitia menetapkan untuk peserta menyerahkan lirik lagu yang akan dibawa. Paham ya Pak Agung ya? Baik. Untuk aransemen di dalam untuk pembawaan lagu itu dibawa satu lagu penuh karena tidak ada semifinal dan lain sebagainya, langsung kita ambil 10 dan 20 finalis. Maka dewan juri akan melihat kemampuan para penyanyi ini dari awal sampai akhir. Ya ada namanya lagu satu lagu penuh itu ya ada interlude terus ya itu lagu satu lagu penuh. Sudah Pak Agung. Kemudian untuk lagu yang Anda bawakan semisal lagu itu
pamit versinya sesuai yang ada di flyer brewery yang membawa. Lah di situ kan tidak ada namanya tulisan Dewi Yul, Pak. Brewery, Pak. Pamitnya brewery. Apa jenengan latihan dengan Dewi Yul? Ya, kita tidak memakai versinya Dewi Yul. Baik, terima kasih. Oh, ada suaranya Dewi Yul. Oh, tidak dibaca. Kalau aslinya pamit malah tidak ada Dewi Yul. Kalau rekaman ulangnya memang dirilis kembali, kemudian baru ada Dewi Yul. Penyenan bisa melihat. Baik, cukup ya Pak Agung. Untuk berikutnya siapa? Mbak Vivi. Ya, saya. Surabaya. Oke, silakan. Ya, Pak, ini ada pertanyaan teknis sebenarnya. Untuk setiap kali kita menyanyi, apakah nanti akan ada diganti atau dikasih sarung mic? Jadi apakah itu ada dari panitia atau kami buat sendiri atau bagaimana teknisnya? Terus mohon maaf kalau saya mengulangi pertanyaan yang tadi, karena begini, karena kami masih aktif bekerja, jadi dan itu untuk K2 itu adalah hari kerja. Apakah boleh hari registrasi kami wakilkan kepada kerabat atau suami, jadi atau memang harus datang sendiri gitu. Dan tadi disampaikan apakah boleh setelah itu meninggalkan, kalau boleh apakah nanti dalam lomba kan K2 itu nomor 1 sampai 140 tadi katanya, apakah ada jeda waktu istirahat atau langsung terus 1 sampai 140? Nah seperti itu, jadi kita bisa kira-kira kita tampilnya yang keberapa, apalagi ya itu Jumat, ada Jumatan juga. Jadi kira-kira satu peserta itu kalau 5 menit, jadi kira-kira saya akan sampai lagi ke sini jam berapa supaya kami bisa kira-kira, karena memang masih efektif hari kerja. Begitu Bapak, terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Baik, untuk mic, sarung mic kami tidak menyediakan, dan untuk peserta tidak diperkenankan untuk membawa sarung mic, karena nanti pasti akan juga merubah suara, dan mic itu pasti sudah kita segel bersama-sama setelah cek mic ya. Untuk registrasi tidak bisa diwakilkan, dan kemudian untuk perhitungan, kalau penjenengan sudah bisa memperhitungkan satu lagu 5 atau sampai 6 menit, nomor penjenengan ada di titik berapa, monggo silakan diperhitungkan. Ada break istirahat Jumat dari jam 11.30 sampai jam 1. Selanjutnya dilanjutkan maghrib, kita istirahat 30 menit, dilanjutkan lagi sampai dengan selesai. Monggo Mbak Mira, dari Mbak Mira Surabaya. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu panitia, saya ingin menanyakan terkait pada saat pengumuman ini belum dicantumkan, ini kan tanggal 14 itu masih ada lomba K2 dan K1, K2 sisanya dan K1 ya. Kira-kira untuk kami kan harapannya semua bisa hadir untuk pengumuman. Itu datang jam berapa nggih? Itu saja. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perhitungan waktu K1 dan K2 atau hari kedua itu mungkin jam 5 ya. Peserta sudah harus hadir. Baik, terima kasih. Mbak Taci Sidoarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sebenarnya dua pertanyaan, tapi yang satu sudah ditanyakan. Pertanyaan penting Pak, saya belum ambil nada untuk lomba ini. Nah, nanti kapan Pak? Dia betul.
Nah, pendukungnya jadi banyak tadi ya. Penjenengan kesini ini juga dalam rangka pengambilan nada. Oh, tepuk tangan sekali lagi, terima kasih. Baik, terus selanjutnya Pak Herlambang dari Sidoarjo. Makin cepat selesai, kita cepat mengambil nada. Siap. Mohon izin Bapak, untuk ini mungkin agak terkait dengan teknis sound system dan jenis mic yang dipergunakan saat lomba nanti Pak. Apakah menggunakan wireless atau kabel? Karena ini pengaruhnya nanti akan pada kepercayaan diri masing-masing peserta. Kalau saran kami pakai kabel Pak agar standarnya tetap bisa terjadi. Itu adalah, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk mic kita sudah menetapkan pakai wireless. Karena ya, kalaupun ada teknis mungkin baterai habis dan lain sebagainya, itu buat kita tidak hanya satu wireless, karena rotasi penyanyi nanti yang satu tampil, yang satu harus sudah disiapkan karena peserta demikian banyak, dan kita memakai bersama-sama. Kami nanti dari panitia dan dewan juri juga akan bisa mempertimbangkan kalau pakai wireless hasilnya seperti ini, kalau mic kabel seperti ini pasti sudah tahu. Mohon maaf, saya Farida Suhud. Saya sudah mendengar semua tadi dan itu juga pertanyaan saya. Mohon maaf Pak, kami ini kan bukan usia muda ya. Satu, kemudian bekerja juga tadi ya. Dan tapi ingin ikut memeriahkan ya. Technical meeting saya kira saya appreciate dengan semua yang disampaikan tadi panitia, usaha segala macam. Tapi mohon technical meeting ini juga dijadikan masukan-masukan dari yang artinya masukan yang logis gitu ya. Saya melihat tadi pada saat antri panjang sekali. Nah, apakah itu masih diterapkan lagi nanti? Ya, registrasi semuanya jam pagi. Kenapa tidak dibagi saja? Nomor saya itu nomor 116 ya. Jam sekian sampai jam sekian, registrasi jam sekian. Itu akan lebih memudahkan panitia dan kami juga peserta. Tidak berlama-lama di sini. Nomor sekian menunggu di sini mulai pagi, loyo. Ya, mohon dipertimbangkan karena itu saya kira dari sisi kesehatan, sisi mood kita juga ada pengaruhnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Siapa? Bu Farida. Ibu Farida, sebenarnya kami sudah sangat memperhitungkan segala sesuatunya. Akan tetapi ini sebuah event lomba yang akan menjadi tanggung jawab para peserta juga. Artinya begini, kalau penjenengan registrasi awal pagi, monggo dengan perhitungan penjenengan mau pulang lagi, monggo nanti tampil jam berapa sehingga mood penjenengan tidak hilang dalam bernyanyi. Yang jelas kami akan tetap pada peserta ini hadir pada waktu registrasi. Untuk antrian dan lain sebagainya akan kami laksanakan seperti apa yang sudah kita laksanakan. Ini hanya tanda tangan saja Bu, bukan menulis dan lain sebagainya. Ini hanya tanda tangan saja. Tanda tangan daftar hadir. Kemudian penjenengan mau persiapan apa dan bagaimana, silahkan. Kami tahu penjenengan semua pekerja,
itu risiko penjenengan kalaupun ada dari instansi ataupun perusahaan dan lain sebagainya, itu tentunya penjenengan sudah bisa pikirkan harus ada izin dari instansi atau perusahaan yang menaungi penjenengan prakerja. Terima kasih. Ya, baik ya. Baik, sudah cukup ya Bu Farida ya. Nanti yang akan mengambil nada ini Mas yang juga. Terus untuk teknik pengambilan nada satu orang. Oke, selamat siang pada panitia yang saya hormati. Nama saya Ardi. Sebenarnya yang tadi yang mau saya dari Madiun. Yang saya mau tanyakan sudah ada di pertanyaan yang lain, tapi saya hanya menambah supaya jelas. Jadi begini Pak, maksud saya yang pertama terkait urutan lagu yang dikatakan di poin 8 tadi dinyanyikan secara penuh menurut Bob Tutupoli, misalkan memilih itu. Di situ ada beberapa lagu yang dibawakan oleh penyanyi yang sama, tetapi urutan juga berbeda. Nah, di sini saya minta kepastian aja dari panitia. Misalkan satu lagu penuh itu ada yang berarti diulang 1,5 kali atau hanya satu koplet dari bait 1, 2, 3 dan bait terakhir misalkan sekali selesai, atau harus melewati interlude kembali ke tengah sampai selesai, atau kembali ke atas lagi yang dinamakan penuh. Jadi supaya jelas penuhnya. Nah, itu yang pertama. Hanya satu lagu Pak. Yang kedua, terkait masalah yang saya bilang tadi mengenai sarung mic yang seyogyanya saya minta panitia memberikan izin untuk masing-masing peserta membawa sarung mic sendiri aja, supaya kita peserta nyaman. Karena mic digunakan bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi kita banyak orang yang menggunakan mic tersebut. Kalau memang panitia memperbolehkan dari peserta masing-masing membawa sarung mic untuk diri sendiri, saya lebih berterima kasih. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, untuk lagu, semisal lagu itu Bob Tutupoli mengacu pada original Bob Tutupoli. Clear ya, semua Clear. lagu original yang dibawakan. Ya, original. Pengiringnya juga original. Nanti seperti aransemen aslinya. Iya, itu tadi kan ada pertanyaan misalnya Bob Tutupoli misalnya. Tetapi kalau yang di flyer itu Chrisye, ya originalnya Chrisye yang kita pakai. Baik, terima kasih. Kemudian untuk menghendaki ada sarung. Penjenengan kalau lomba-lomba di mana-mana harus menyediakan seperti itu, kan enggak? Nah, setuju ya, tidak boleh membawa sarung dan tidak diberikan sarung. Yang perlu diketahui, mic itu kalau diberi sarung, suaranya itu akan berubah. Apakah kalian mau dengan suara yang mestinya bagus, kemudian ada perubahan-perubahan suara? Nanti pasti akan mempengaruhi juri dalam penilaian. Sehingga dalam lomba dimanapun saya kira tidak ada sarung mic. Clear? Jelas? Oke. Baik, terima kasih untuk sudah ya, cukup ya. Baik, untuk pengambilan nada, Mas Tommy mohon ke depan. Ini player untuk K1. Untuk kategori 1 dilaksanakan pengambilan nada di ruang belakang di backstage, sudah kita siapkan. Kemudian untuk K2 tetap ada di dalam gedung.